Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat malam sahabat saya MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, Asia Tenggara dan negara-negara sahabat dan juga di seluruh dunia yang senantiasa hadir meliput adalah mengaji bersama dengan Abah. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita, ya. Tiada guru dan semua. Abah bukan guru, Abah bukan mursyid, Abah bukan siapapun. Cuma kita adalah dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Dalam rangka adalah bagaimana kita saling mengingatkan di antara saudara. Adalah satu rasa, satu cinta, satu udara, satu nafas, dan satu hidup adalah untuk menjadi satu. Nah, hiji jadi hiji menjadi haji tadi semua, ya. Pada malam hari ini sahabat, ya, karena banyak yang bertanya adalah kepada Abah, karena tahun lalu adalah Majelis Dzikir Nurul Hikam mengadakan haji hakikat. Apakah tahun ini adalah di majelis Abah mengadakan haji hakikat, dan kenapa landasannya ada haji hakikat? Haji hakikat sahabat adalah ada, ya, dan inilah Imam Ghazali menyarankan kepada kita bagaimana menggabungkan syariat dan hakikat. Syariat tanpa hakikat adalah kosong, sementara hakikat tanpa syariat adalah zindik, tadi batil, ya sahabat. Tetapi kita harus mengerti di dalam hukum syariat ada hakikat, di dalam hukum hakikat juga ada syariat. Nah, kalau seandainya tidak digabungkan, banyak hal yang terbentur dengan hanya hukum syariat. Maka itulah yang harus kita pahami adalah bagaimana menggabungkan syariat dan hakikat supaya setiap insan, setiap mukallaf, ya, setiap orang yang merasa beriman kepada Allah bisa melaksanakan rukunnya dengan baik semuanya. Kita mengenal dengan rukun Islam. Rukun itu adalah bersatu. Maka Abah sering contohkan rukun masak. Ada 5 rukun masak itu. Tidak bisa berpisah. Satu di antaranya tidak ada, maka batillah yang lainnya. Dalam rukun masak ada kompor, ada dandang, ada beras, ada api, ada air. Maka 5 perkara tadi tidak boleh terpisah. Karena pada saat terpisah, maka nasi tidak akan jadi. Maka pada saat satu rukun Islam itu terpisah, maka batallah sebagai Islam. Karena udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Bagaimana bagian memahami Islam secara kafah? Adalah diri kita ini minimal terbagi dari 3 bagian. Adalah badan, kemudian hati, adalah jiwa. Yang semuanya harus jadi satu. Harus jadi hiji, jadi haji. Adalah pada syir sahabat. Karena pada dasarnya adalah inilah sesungguhnya kenapa kata Abah sudah pernah membahas hakikat angka 4. Bahwa segalanya berkaitan dengan angka 4, yang kelimanya adalah penyatunya. Maka demikian pula adalah rukun Islam tadi semua. Hari ini rukun Islam, banyak manusia tidak bisa melaksanakan haji karena dibatasi. Karena haji adalah kesempurnaan, hiji. Harus jadi hiji, ya. Maka
Di dalam kitab Syirul Asror, Tuan Sabdul Qadir membahas begitu rinci adalah tentang haji hakikat yang bisa dilaksanakan oleh siapapun, baik sehat fisiknya maupun tidak sehat fisiknya, baik punya uang maupun tidak punya uang. Maka hari ini kalau kita hanya dibenturkan pada hanya haji syariat, akhirnya adalah hanya menjadikan ladang bisnis, tetapi adalah manusia adalah lepas daripada esensi, daripada bagaimana menyatukan rukun Islam itu menjadi hiji dari semua. Ya, kita mengerti bahwa hari ini orang Islam ya itu pun yang menjalankan baru 3 rukunnya syahadat, dan itu pun baru mengucapkan, belum bersyahadat menyaksikan. Ya, karena mengucapkan dan menyaksikan adalah hal yang jauh berbeda. Saksi bukan mengucapkan, sahabat. Tapi tidak apa-apa, secara syariatnya mengucapkan, tetapi hakikatnya harus menyaksikan. Maka yang tidak bersyahadat tidak akan bisa sholat sesungguhnya. Karena sholat itu berkaitan dengan syahadat. Syahadat adalah penyaksian pada si diri bagi mereka yang sudah kafah, yang sudah mampu adalah mengenali diri. Maka yang berdiri tegak sholat itulah si diri. Yang disaksikan dalam syahadat itulah diri sejati. Maka kita harus pahami 2 lapisnya, sahabat. Nah, kalaupun tidak bisa bersyahadat, mengakibatkan tidak bisa sholat. La tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau bagi yang tidak mengenal kepada yang disembah. Kenapa tidak mengenal? Karena tidak liko dengan yang disembah. Baik secara liko dohir, liko batin. Ya, liko dohir adalah kita harus liko dengan Allah secara dohir yang disebut dengan syariat. Ya, jadi syariat itu untuk melikokkan diri kita dengan Allah untuk menyaksikan siapa, fi'il siapa dalam sholat itu. Siapa yang berdiri dalam sholat itu. Itulah liko dohir. Maka Allah menyampaikan paman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salih. Nah, disitulah kuncinya. Siapa orang yang ingin liko bertemu dengan Allah. Nah, karena manusia terbagi dengan 3 alam, 4 alam, maka liko dengan Allah itulah yang harusnya adalah disatukan dengan haji. Tadi baik secara dohirnya, jasadnya syariat namanya. Hatinya torikot namanya. Jiwanya hakikat namanya. Syirnya ma'rifat namanya. Maka satukan. Tadi menjadi hiji, menjadi haji. Rukun setiap saat, setiap waktu. Sholat pada sholat. Adalah saum, adalah ba'da imsak. Kemudian haji adalah ba'da haji. Dari semua sahabat. Maka liko dibagi 4. Karena kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa orang yang berharap berjumpa dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka sesungguhnya syahadat, salat, zakat, puasa, haji secara hakikat adalah harus dilakukan dalam 1 titik semuanya. Kalau seandainya ingin haji, kalau sudah demikian, haji tidak dibatasi dengan uang, tidak dibatasi dengan istitoah, kemampuan harta dan fisik. Karena haji adalah ibadah sempurna, maliyah, badaniyah, dan qalbiyah harus 1. Maliyah, hartanya, badaniyah, badannya, qalbiyah, hatinya. Itulah pesak, fisik, dan manasik harus 1, sahabat. Kalau, oleh karena itulah, Allah Maha Pemurah, sahabat. Allah Maha Mencintai, tidak akan mempersulit siapapun. Tidak mungkin Allah untuk liko dengannya dibatasi dengan uang. Tidak mungkin untuk liko dengan Allah dibatasi dengan maliyah. Itulah kenapa sekarang banyak orang, rukun Islam hanya 3. Syahadat, itu pun belum bersaksi. Sholat, kalau belum bersaksi, tiada sholat. La sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya hati. Artinya tidak liko hati. Sahabat. Ya. Maka disinilah kita harus pahami tentang Islam, iman, ihsan. Itulah tentang jasadmu, tentang hatimu, ada tentang jiwamu.
mulki, malakut, jabarut untuk sampai kepada lahut. Itulah Islam ditulis dari alif, sin, lam, mim. Maka siapa yang mau ke alif harus ketemu dengan shin. Dan untuk sampai kepada lam, untuk sampai kepada mim adalah ma'rifat kepada Allah. Tapi tidak mungkin ketemu mim Muhammad sebelum engkau jadikan dirimu adalah shin tadi semua. Ya. Pada tubuhmu ada syariat, pada hatimu pada ada thariqat, dan pada jiwamu ada hakikat. Seperti halnya kita memakan apapun yang kita cari rasa. Rasa ada pada daging, tapi daging ada dibungkus dengan kulit. Syariat adalah cangkangnya, thariqat adalah dagingnya, hakikat adalah rasanya. Maka semua yang kita itu harus menyatu, tidak mungkin dipisah. Itulah rukun. Maka disebut rukun Islam, rukun berserah diri pada Allah. Sampai di penghujungnya adalah liko dengan jasad, liko dengan Allah pada zahir, pada syariat. Liko dengan Allah pada hati, pada thariqat. Liko dengan Allah pada jiwa disebut hakikat. Dan satulah jadi hiji. Maka itulah sesungguhnya rukun yang tidak bisa dipisahkan. Maka itulah dalam ibadah haji ada maliyah, badaniyah, mulki. Ada apa namanya? Maliyah, badannya, kolbiyah, hatinya. Kemudian adalah badannya, ada badaniyah, sahabat. Maka dalam doa haji, Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur. Maka itulah kenapa kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu zaza illal jannah. Nah, di penghujung haji hakikat kau bertemu dengan jannah. Kau bertemu dengan Allah. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fil bashar. Ya. Maka inilah liko. Liko secara zahir syariat. Liko secara hati thariqat. Liko secara fuad adalah maka tadi ada yang disebutkan dengan Baitul Muharram pada diri. Maka disinilah perjumpaan dengan Allah. Kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sebelum kau satukan, maka masihlah kau berbuat syirik. Maka Abah suka mengumpamakan adalah kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Nah, haji sudah jadi satu. Pada baju, maka disitulah kain. Pada baju, disitulah kapas. Apa namanya, benang. Pada baju, disitulah adalah kapas. Demikian pula kelapa. Ada sabutnya, ada batoknya, ada dagingnya, dan ada minyaknya. Maka syariat tidak bisa dilepaskan dari thariqat. Thariqat tidak bisa dilepaskan dari hakikat. Hakikat adalah tidak bisa dilepaskan dari ma'rifat. Maka disitulah sahabat seperti pohon. Syaikhul Qadir mengumpamakan syariat adalah pohon. Thariqat adalah cabangnya. Ma'rifat adalah daunnya. Dan hakikat adalah buahnya. Maka disitulah setiap amaliyah itu ada samroh. Itulah yang disebut dengan pahala. Balasan dari Allah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah, sahabat. Maka untuk mendapatkan haji yang hakikat sebetulnya adalah tidak membutuhkan dana. Untuk haji hakikat, untuk zakat hakikat sebetulnya tidak membutuhkan juga dana. Karena dua rukun Islam yang tidak bisa dilaksanakan oleh umat Islam hari ini berkaitan dengan maliyah, dengan harta. Maka itulah dalam haji tidak pernah bisa dilaksanakan secara syariat oleh keseluruhan. Ini adalah hal mustahil karena Allah menghendaki semuanya kembali kepada Allah. Jadi ini juga jadikan pertanyaan Abah, kenapa orang-orang selalu berkata cukuplah ilmu itu syariat saja. Tapi dalam sisi lain dia katakan harus ketemu dengan Allah. Terus bagaimana cara ketemu dengan Allah? Bagaimana cara ketemu dengan minyak keletik pada saat engkau baru membuka sabutnya? Bagaimana engkau akan ketemu dengan kapas sementara engkau baru bicara baju? Pada baju itulah nyata syariat thariqat hakikat. Maka disinilah mulki, malakut, jabarut, lahut. Bagian dari tubuh kita.
Demikian pula sahabat, dalam haji hakikat ada 3 alam, dan di mana-mana setiap alam adalah dengan membawa bekal. Itulah yang dikatakan bahwa walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada man istata'a, ada istita'ah. Yang kalau diartikan secara syariat, istita'ah itu adalah kemampuan duit, fisik, pesat, manasik. Bahkan hari ini manasiknya nggak jelas. Fisiknya terkadang dipaksakan sudah tua. Pesatnya terkadang dia sampai ada haji halimah. Sampai halim kembali ke rumah. Haji mansur, halaman digusur. Haji sampai jual, padahal yang bagi yang mampu haji itu. Kalau secara syariat. Tetapi secara hakikat seluruh orang diberikan kemampuan. Karena pada dasarnya bicara hakikat, Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Mau haji syariat pada diri, haji tarikat pada diri, haji hakikat pada diri, haji ma'rifat pada diri. Salat syariat, tarikat, hakikat, semua pada diri. Saum syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat pada diri. Zakat syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat pada diri. Jadi sebetulnya inilah diri yang harus dikenali. Sahabat. Maka oleh karena itu, karena banyak yang bertanya kepada Abah, walaupun begitu Abah mendoakan sahabat-sahabat yang sedang menjalankan, sudah berangkat adalah ke tanah suci bahasanya. Walaupun tanah sucinya disia-siakan di dalam dadanya, tanah suci yang jauh yang belum tentu sucinya, dikejar-kejar, tapi tanah suci yang Allah bangun sendiri, Baitullah, Ka'bah Allah, yang Allah sendiri yang mengatakannya baik dalam Al-Quran, dalam hadis qudsi, maupun baginda Nabi mengatakan qalbul mukmin baitullah. Maka ada multajam di hatimu, ada Ka'bah di hatimu, ada Masjidil Haram di hatimu, ada Masjid Nabawi di dalam tubuh, ada Masjidil Aqsa di dalam tubuhmu. Maka sesungguhnya orang yang sudah benar salatnya, maka katakan Allahu Akbar. Bar di sini sudahlah melakukan perjalanan dari Baitul Muharram pada perutnya, Baitul Aqsa pada dadanya, Baitul Makmur pada kepalanya, dan tubuhnya adalah Masjid Nabawi sebagai Muhammad, sebagai sholawat, sebagai syariat. Sebenarnya ada yang murah yang bisa dilakukan dari semua. Adapun nanti buah daripada hajinya adalah mengganti, nanti kita akan bahas dalam kitab Syirul Asrar. Maka Abah menyebutnya ini adalah bagian yang pertama. Supaya setiap manusia bisa berhaji. Setiap manusia bisa berzakat. Karena kalau selalu dikaitkan dengan malia harta, Allah tidak memberikan, tidak mentakdirkan banyak Islam. Bahkan Islam kebanyakan miskin. Terus bagaimana? Akhirnya orang yang sudah belasan kali, puluhan kali pergi haji. Akhirnya di penghujung haji itu, eksistensi haji, hajjan mabrur tadi semua. Allahumma hajjana hajjan mabruro wa sa'iyana sa'yan maskuro wa dzanbana dzanban maghfuro wa amalana amalan solihan makbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur. Nah, tidak pernah dadanya diisi dengan kolbunya, tidak pernah menjadi baitullah sejati. Itulah yang istilah Abah, banyak orang abring-abringan bawa obor mencari api. Itulah orang tua kita dulu mengatakan banyak manusia konvoi pergi jauh mencari api, dia disadari dia sedang membawa api yang besar dirinya sendiri. Dan banyak orang abring-abringan konvoi mencari nasi kecil, sebetulnya dia adalah nasi tumpeng yang sangat besar. Itu kata ulama-ulama tasawuf dulu. Banyak orang yang menyelam ke dalam air sampai matanya merah-merah mencari air. Dan dia tidak sadar berada di dalam air itu sendiri. Itulah kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari beliau berkata, 20 tahun aku ke Hijaz mencari Allah dan Rasulullah. Aku tidak bertemu. Tapi ketika aku kembali kepada kampungku, aku bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Itulah syahadat. Pada saat engkau liqah secara zahir, menyaksikan af'alnya pada tubuhmu, nyata pada sholatmu, nyata pada segala amaliyahmu,
manasikmu dari semua. Ya, apapun yang kau lakukan setiap hari, dan selamanya rukun, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka Abah pernah menyampaikan, mengenali diri itu akan kau bertemu dengan penyaksian pada diri. Kemudian setelah kau bertemu dengan si diri, kau bisa berdiri sholat. Si diri itulah yang sholat. Muhammad bin Abdullah pun ditegur oleh Allah, ya Muhammad, ana rabbaka usalli. Tuh, dari semua. Pada saat Muhammad bin Abdullah zikir baginda Nabi, ditegur lagi oleh Allah, ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Tidak ada yang bisa mengingat Allah kecuali Allah. Itulah nanti di penghujungnya engkau akan liko secara kesempurnaan dengan zatnya, bukan hanya dengan afalnya, bukan hanya dengan asmanya, bukan dengan sifatnya. Maka engkau akan memandang wajahnya, wujuhu yawma idzin nadhirah. Engkau selalu bersaksi, menyaksikan keagungannya, menyaksikan kebesarannya, menyaksikan kasih sayangnya, menyaksikan keagungannya. Kenapa manusia hari ini banyak mengeluh? Kenapa manusia hari ini menderita? Kenapa manusia hari ini merasa kecil? Karena Tuhannya selalu kecil matanya. Karena Tuhannya dianggap kecil. Perkataan Allahu Akbar tidak sejalan. Padahal dialah yang akbar. Pada saat dia sudah akbar di hatimu, karena engkau sudah haji, maka sesungguhnya tiada yang besar lagi di hatimu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kau tidak takut dengan mati, karena kau akan sadar tidak pernah merasa memiliki hidup. Kau tidak takut dengan segala apapun, karena kau tidak pernah merasa memiliki apapun. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Disitulah Tuan Sabul Qadir begitu indah menuliskan dalam kitab Syirul Asrar. Di penghujungnya adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Engkau asyik menatapnya, memandangnya. Engkau asyik menyaksikannya pada segala apa yang bentuk, yang maujud. Karena segala yang maujud, maujudat semuanya hanyalah bayangan dia al-wujud. Inilah sahabat. Ya. Maka oleh karena itulah seharusnya ulama kita sudah mulai start membolehkan Nusantara ini haji hakikat. Ya. Karena itu murah. Tidak perlu pakai maliyah. Dan perintah haji dalam Al-Quran hanya 2 saja yang langsung oleh Allah. Wa addin bin nas bil haji. Yaitu karijalan. Disitulah yang menunggangi unta yang kurus. Disitulah sesungguhnya unta yang urus itulah kalimat la ilaha illallah, sahabat. Maka nanti di dalam haji syariat, dalam haji hakikat, ada 12 asma Allah yang harus kita laksanakan. Dengan duduk, lidah ditekuk, gigi dirapatkan, nafas ditahan. Itulah ada haji hakikat yang murah. Yang tidak perlu menunggu 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sebenarnya. Maka ini tinggal kejujuran daripada pemerintah. Mau nggak melaksanakan itu? Dan Abah tanggung jawab dunia akhirat. Ingat itu. Abah saya itu selalu menjamin semuanya. Tidak takut sedikit pun dengan apapun. Karena bukan siapa-siapa. Dari semuanya. Karena sudah hilang ketakutan pada apapun. Sahabat. Maka dengan menegakkan kebenaran. Ingin menegakkan kebenaran dengan cinta. Maka selalu Abah menjaminkan diri Abah. Untuk apapun. Siksa kubur. Neraka. Akibat dari haji. Kalau seandainya kalian ingin melaksanakan yang sebenarnya haji. Sebetulnya tidak membutuhkan biaya. Itulah kalau kalian bahasa sejarah. Bagaimana Sunan Kalijogo 3 kali tidak jadi pergi ke sana. Ditahan oleh Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Kemudian ditahan lagi oleh siapa? Dikatakan Maulana Malik Ibrahim. Bahkan terakhir beliau ditahan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Demikian pula sunan-sunan yang lain. Kalau kalian mau belajar. Demikian pula baginda Nabi bercerita tentang haji mabrur. Justru banyak dikisahkan tentang manusia-manusia yang tidak pergi kemanapun sebenarnya. Karena perjalanan yang terbaik adalah perjalanan ke dalam diri. Bukan keluar dari diri.
Semakin jauh kau keluar dari diri, semakin jauh pula lah dengan Allah. Inilah persoalan yang hari ini. Karena manusia terjebak pada kulit, pada syariat. Akhirnya tidak sadar. Semua ibadah menjadikan adalah dagangan semua. Ceramah jadi dagangan. Quran jadi dagangan. Haji jadi dagangan. Karena masalahnya adalah hari ini. Kenapa manusia tidak mau melangkah ke situ? Bukan tidak paham. Karena disitulah merupakan status kenyamanan. Yang tidak mau kehilangan adalah kenyamanan, kedamaian. Adalah sudah mendapatkan keuntungan adalah secara materi, sahabat. Persoalannya hanya di situ sebetulnya. Maka Abah mengajak kepada ulama Nusantara, marilah sayangi umat dari semua. Jangan biarkan umat tidak mampu melaksanakan zakat. Jangan biarkan umat tidak bisa melaksanakan haji karena tidak punya harta. Karena zakat dikaitkan dengan haul, zakat dikaitkan dengan nisab. Maka hari ini, sahabat, padahal zakat itu yang sebenarnya zakat adalah bisa dilaksanakan oleh siapapun. Ya, kalau bicara hakikat. Tadi semua. Maka Abah sudah mengisahkan perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah. Karena pada dasarnya haji, kenapa dijalankan pada bulan Zulhijjah? Karena perjalanan dari Muharram. Tadi semua. Ya. Kenapa? Di dalam sholat ada takbiratul ihram. Allahu Akbar. Bagaimana daripada ada muqaranah bastiyah, ada muqaranah tuziyah, ada muqaranah urfiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah bagaimana Allah itu akbar pada dadamu. Allahu Akbar. Itu isyarah syariatnya. Tapi yang dituju adalah qalbunya. Karena disinilah baitullahmu yang sejati. Ya. Orang yang berzikir khofi pada tariqat pun sama. Menyebutkan asma Allah. Allah, Allah, Allah. Di sini di multajam hatinya. Maka nanti pun pada dirimu engkau bisa melakukan. Bahkan doa da'u adalah di sini. Demikian pula adalah Idul Fitri nanti. Id ada ya'udu juga sama. Kembali pada fitrahmu di sini, di rumahnya. Maka Allah berfirman, man dakhalahu kana amina. Barang siapa telah memasukinya, amanlah dia. Tuh. Makanya la ilaha illallah ana, kata Allah. La ilaha illallah adalah aku. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Man dakhala hisni faqad umina min iqabi. Man dakhala hisni faqad umina min azabi. Maka bebaslah penderitaannya di dalam dadanya. Inilah yang Allah sudah katakan, afala ya'lamu ma bu'syira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Maka manusia bebas dari siksa kuburnya sekarang. Manusia lepas daripada siksaan kepada nerakanya, jahim, sakor, jahanam. Semuanya adalah pada dadamu itu. Kalau kau sudah bebas, kalau dadanya sudah kau bersihkan, nanti ada tahalli, tajalli. Itulah lempar jumroh secara hakikat yang bisa kau lakukan setiap saat. Kalau seandainya kalian harus menunggu-nunggu haji secara syariat, selain maaf, kalau menurut Abah adalah hampir sia-sia. Selain membuang uang. Ya. Dan walaupun begitu manusia berharap ingin melakukannya. Apa-apa baik. Tetapi masalahnya kemudian adalah sampai orang itu mengorbankan adalah kerjaannya. Mengorbankan sawahnya. Mengorbankan apanya. Begitu pulang dari sana. Turun keyakinannya. Karena dia telah menghabiskan hartanya untuk perkara yang justru yang Allah sendiri tidak memaksamu untuk melakukannya. Karena engkau tidak faham saja. Maka tadi 2 ayat dalam Al-Quran saja. Wa'adzin binnas. Yang satu lagi ada walillahi 'alan nas hijjul baiti. Di mana baitullah yang sejati? Di sini. Man istata'a ilahi sabila. Karena Allah ada bahasa man dakhalahu. Apakah Anda pergi ke Mekah ke sana masuk ke dalam Ka'bah? Tidak. Apakah benar Anda menjadi duyufur rahman, tamu Allah? Tidak. Karena tamu itu harus liko. Nah, dengan haji hakikat kau wajib liko.
Itulah kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih. Anda bertamu dengan rumah siapapun tidak akan pernah disebut tamu selama tidak liqa dengan yang punya rumah. Disinilah sesungguhnya adalah titik anak bersinggungan syariat dan hakikat yang akhirnya karena syariat jadi bisnis, maka kehilanganlah makna hakikat yang sebenarnya setiap manusia bisa melakukannya karena dia adalah rukun. Rukun masak saja. 1 dari 5, api, dandang, beras, air, mie, dan tidak bertemu, maka nasi tidak jadi. Haji mabrur adalah seumpama nasi yang enak, yang ngepul, yang manis dimakan. Ya. Itulah kenapa ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Karena kamu tidak mengerti secara hakikat. Kenapa datang perintah itu? Syahadat karena ada 2 tasjid. Tasjid 8 Allah dan tasjid 8 Muhammad yang kau saksikan. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itulah tasjid 8 Allah dan tasjid 8 Muhammad pada jasadmu. Tasjid 8 Allah adalah pada jiwamu. Sesungguhnya adalah, kata Abah juga hanya tentang darah, tentang angin, tentang air, dan tentang api. Wadi, madi, mani, manikam. Hanya tentang itu. Karena Allah mengembalikan tentang penciptaannya. Ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaq. Kaitkan oleh Allah pada penciptaan. Tadi. Nah, inilah sahabat. Maka hari ini kesedihan Abah bertambah, makin bertambahnya pondok-pondok pesantren yang kiainya bermasalah. Karena tidak mungkin kau akan bisa melakukan. Karena belajar ibadah dengan tubuhmu. Itulah yang iblis katakan, aku hancurkan semuanya. Ya, kecuali adalah qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardh. Tuh, bayangkan. Nabi dan Rasul saja nyemplung, apalagi kita yang bukan Nabi dan Rasul. Ya, itulah hebatnya iblis tadi semua. Ya, la uzayyinanna lahum fil ardh. Nah, iblis menghancurkan kita dengan keindahan dunia ini. La uzayyinana itu adalah kata mufassirin adalah tajyin. Tajyin itu adalah iblis membuat kenyataan yang nampak. Tipuan ini menjadi real. Padahal Allah sudah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Semua yang nampak kelihatan ini adalah mataul gurur. Maka bagi orang yang belum abko memandang kepada alam ini, melihat pada apapun di alam ini, tidak mampu menyaksikan Allah bersyahadat, maka dia akan selalu tertipu dengan apa yang dilihat oleh matanya. Itulah kata Abah. Kenapa penglihatan manusia memiliki 4 tingkatan. Ro'a, nadhar, basirah, absar. Mata dohir, mata hati, fuad. Dan demikianlah. Penglihatan dohir, penglihatan hati, penglihatan Rasulullah pada fuadmu. Dan penglihatan Allah. Maka disitulah sesungguhnya. Maka kalau seandainya hanya dengan syariat saja, berarti hanya dengan kulit saja. Maka dengan kulit yang sudah iblis berjanji akan menghancurkan siapapun. Pada saat dia diusir oleh Allah. Ya. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah engkau. Nah itu. Ya, kisah itu. Maka harus pahami syariat dan hakikatnya. Wa inna alaika la'nata ilayya. Engkau dilaknat selamanya. Maka penyaksian kita kepada alam ini. Kalau salah memandang. Maka kita selalu tadi. Ada tajin, keindahan. Maka kenapa hari ini Allah menjadi kecil? Manusia menderita karena Allahnya tidak akbar. Manusia menderita karena hutang, karena Allahnya kecil dibandingkan hutangnya. Manusia menderita karena tidak punya jodoh. Allah lebih kecil dari jodohnya. Manusia menjadi merasa miskin karena Allahnya kecil di hatinya. Inilah penyebabnya. Karena manusia hanya menyaksikan tipuan. Wamal hayatud dunya ila la'ibun walahun. Hanyalah tipuan. La'ibah, laha. Maka ada bahasa laha, walahun itu laha. Apapun yang kau lakukan, musolat, puasa, zikir, tetap saja ujung-ujungnya adalah laha. Keluar daripada eksistensi sebenarnya. Yang kau saksikan bukan Allah. Disinilah persoalannya. Karena kita dihancurkan oleh dia. Maka ulama pun mengatakan, al-aqwanu dhahiruha gwirratun. Al-aqwan, kawan ini semuanya. Tolong ke HP-nya nyalakan.
girratun wa batinuha ibratun. Tadi semua. Sementara manusia ini tertipu dengan tahun ini semua. Ya. Silahkan. Kalian nggak suka. Tidak masalah. Bagi Abah. Kewajiban Abah adalah tidak mau mati sebelum ini disampaikan. Karena bukan Abah yang bicara. Tadi semua. Ya. Inilah kewajibanku. Dan demikian pula. Allah pun berkata, jangankan ke Abah Setu. Kepada Nabi dan Rasul yang dicintainya. Hei Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan. Nah, bagi Abah, kalian mau nerima silahkan. Ya. Dan setiap perjalanan Rasul itu semuanya hanya sedikit yang selamat. Ingat itu kisahnya. Ya. Inilah sahabat, Abah belum bicara tentang haji hakikatnya. Karena kita harus mengerti adalah bagaimana asbabun nujul, asbabul wurudnya. Biar mengerti kenapa datangnya perintah haji. Kenapa haji itu adalah masuk dalam rukun Islam yang kelima. Karena tadi dia adalah penghujung. Harus jadi hiji. Tadi syahadat, sholat, zakat. Satukan dengan satu. Qul huwallahu ahad. Maka di penghujung perjalanan haji itu adalah kau suruh menceritakan. Qul, ceritakan. Itu semuanya. Ya. Maka faida kodo itu manasikakum fadkurullah kadikrikum aba'akum. Ya. Menceritakan manasik yang kau jalani dalam kehidupan ini, sahabat. Jadi kembali kepada awal, kenapa Abah ingin menjawab dari pertanyaan sahabat-sahabat tentang haji hakikat? Karena haji hakikat tidak membutuhkan syarat apapun. Ya. Karena setiap orang wajib kepada Allah. Jangan dengar orang-orang mengatakan ilmu tingkatan. Ya, itu ilmu zahir. Tapi kalian juga harus menyadari setiap manusia harus kembali pada Allah. Dan kembali kepada Allah itu harus sempurna. Nggak ada, oh kamu cukup syariat saja. Oh kamu thariqat saja. Nggak ada. Kalau begitu. Kenapa kamu tidak yakini adanya reinkarnasi? Karena itulah kenapa ada reinkarnasi. Karena manusia, nafsun namanya itu. Terjebak. Sudah di alam ini. Lihat Muqaddimah Sirrul Asrar. Sedikit manusia yang bisa kembali kepada Allah. Karena terjebak. Dengan apa? Dengan tadi. La uzayyinana lahum fil ar. Wala ubwiyanahum ajma'in. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kata Allah. Kata iblis. Lapor pada Allah. Kecuali hamba-hambamu. Karena tiada amal ibadah yang bisa dihancurkan iblis. Yang amal yang dilakukan oleh Allah. Bukan dilakukan oleh tubuhmu. Yang pada saat diberikan sesuatu pun dunia sudah belok tujuannya. Itulah Allah katakan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Lahwun ujungnya. Maka bukan Allah ujungnya. Maka hari ini banyak orang. Duha untuk rizki. Tahajud untuk makom di dunia ini. Tetap bukan Allah. Banyak orang sholat. Lupa pada nyuruh sholat. Banyak orang taat pada waktu. Tapi lupa pada pencipta waktu. Banyak orang baca Al-Quran. Firman Allah. Tapi tidak mengerti kepada yang berfirman. Inilah persoalan hari ini. Maka jangan aneh kata Abah. Kemaksiatan hari ini bukan di kalangan awam. Tapi di kalangan kiai-kiai. Ya. Karena siapapun yang bikin makar. Kata Allah. Wa makaru wa makarullah. Kalau kalian bikin makar. Makarku akan lebih hebat lagi. Inilah hari ini. Silahkan. Ya. Ya ada yang berani menyampaikan ini. Ya. Karena mereka masih mikirkan dampak akibat. Kali bagi Abah Syed sudah mati. Ya. Dibenci oleh seluruh manusia, tak peduli. Dibunuh oleh seluruh manusia pun tak peduli. Karena sudah tidak memiliki lagi rasa hidup pada diri. Ya. Inilah nikmatnya. Tapi apa yang dirasakan oleh Abah Syed hari ini? Justru kenikmatan. Dan memang apa yang dikatakan oleh Abu Qadir di dalam Sirrul Asrar, di penghujungnya. Engkau akan memandang Tuhanmu dengan nyata. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Setelah itu engkau akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh tubuhmu. Bukan engkau mengaik-ngaik sekarang menginginkan apa yang diinginkan oleh tubuhmu. Itulah kenapa doa haji itu Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa amalan solihan makbula. Buat apa amal solih tanpa makbula? Tadi. Wa tijaratan, buat apa dagang kalau tidak untung? Wa tijaratan lan tabur. Tadi. Allahumma hajjana hajjan mabrur, haji yang diterima. Wa sa'yan maskur, yang syai, yang disyukuri. Wa dadban magfur,
dosa yang diampuni. Karena adzanbu hirmanu rizki, dosa itulah penghalang rizki, dan dosa manusia adalah jasadnya itu sendiri. La hijabaka illa biwujudika. Maka kalau menurut Abah akhir zaman ini, sahabat, cukuplah bercoba-coba. Kurang apa, Menteri Agama 4 semuanya dibuih. Berarti ilmu yang digunakan itu sudah tidak lagi layak. Maaf, bukan tadi layak. Tidak mampu menghadapi ujian zaman semacam ini. Pahami itu. Itulah kenapa ada 2 bagian dalam diri kita yang harus kita adalah upgrade dari semua. Tubuh ini harus di-upgrade dari semua. Ya. Kalau tidak di-upgrade, maka tubuh ini tidak akan mampu berhadapan dengan zaman yang semakin meningkat. Maka Abah katakan, hari ini adalah gerbang baru yang mana AI akan mengambil alih tugas dakwah nanti. Karena manusia sudah tidak jujur. Dia hanya berdalil kepada sesuai dengan kepentingan dirinya, dengan syahwatnya. Hanya kepentingan adalah kesenangannya, bukan memikirkan umat secara keseluruhan. Pada hari ini sebetulnya bisa dilaksanakan haji hakikat kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Ya. Dan yang sebenarnya diminta oleh Allah tadi adalah haji hakikat sebetulnya. Maka kata Abah juga, syariat itu hanya syarat. Syariat itu hanya kendaraan. Thariqat itu adalah hanya jalan. Tapi tujuanlah hakikat itu Allah. Ilahi anta maksudi. Karena manusia sekarang ribut urusan syariat. Tapi tidak ujungnya. Karena sibuk berantem, sibuk saling menyalahkan, sibuk saling merasa paling benar sendiri. Di penghujungnya tidak ada yang sampai. Inilah persoalan hari ini. Karena manusia terjebak dari semua. Ya. Yang berkata begitu bukan Abah, para ulama. Imam Ghazali dalam Ihya pun berkata begitu. Maka dibagilah ulamaul dunya, ulamaul akhirah. Ya. Ada ulama dunia dan ulama akhir. Ada ulama syuk. Semua. Ya. Inilah hari ini. Sahabat. Marilah bangun dari tidur kita. Karena kalian layak untuk bahagia. Maka satukan haji itu rukun. Rukunkan haji itu. Maka rukun Islam adalah sesungguhnya satu. Sesungguhnya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dalam satu. Bagi orang yang sudah sampai di situ. Sudah hiji kembali pada titik tadi. Titik di mana dia berasal. Bikana makana. Yakunu mayakunu. Wujudul awalini bi. Seperti baju. Disitulah disebut baju. Karena di dalam baju itu terbangun dari kain. Disebut kain. Kain itu berasal dari benang. Disebut benang. Benang itu berasal dari kapas. Tapi sebenar-benarnya baju adalah fiilnya si kapas. Sebenar-benarnya kain adalah asmanya si kapas. Sebenar-benarnya benang adalah sifatnya si kapas. Maka baju adalah kesatuan. Hiji. Tangannya, ini bahannya, semuanya. Baju disebutnya. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka di dalam, Abah boleh katakan pengajian malam hari ini adalah bagian pertama dari haji hakikat. Karena nanti insya Allah, ya kita tahun lalu sudah kita melaksanakan. Siapapun karena rukun, maka kita akan melaksanakan haji hakikat itu dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Supaya nanti bisa diterapkan oleh kalian di rumah masing-masing. Oleh siapapun. Kalau hanya menunggu-nunggu adalah haji syariat. Yang sekarang sudah banyak dibelokkan. Dan kalaupun katakanlah kalian punya duit. Marilah kita gunakan esensi itu adalah untuk saling ruhama'u bainahum, berbagi, kata Abah juga. Sebetulnya yang tadi sa'yan masykuro, danban magfuro, amalan solihan makbula, tijarotan lantabur. Nah, itulah tijaroh yang lantabur itu. Pada saat engkau adalah ahsin, kama ahsanallahu ilaika. Pada saat engkau adalah berbuat baik. Sebagaimana Allah berbuat baik pada diri kita. Maka di penghujung sholat pun juga sama. Di penghujungnya diminta oleh Allah berbuat baik. Tadi semua. Wa asar, min asyari sujud. Adanya asar, tapak, perbuatan dari sujudnya. Dari semua. Assalamualaikum. Berikan keselamatan, rahmat, kasih sayang, wabarakatuh, keberkahan. Itulah tujuan daripada semua ibadah. Samroh adalah buahnya. Dari semua, ya sahabat. Maka inilah sesungguhnya
pada malam hari ini sebagai mukadimah Abah membahas tentang haji hakikat. Tapi dalam prakteknya adalah Abah adakan di sini. Karena sebenarnya sudah dibahas oleh Allah dalam Al-Quran. Ini hanya tentang menafsirkan. Kalau ditafsirkan dengan akal tidak akan sampai. Biarkan dia yang menafsirkan. Itulah kenapa ngaji harus 4 lapis. Penglihatan, penyaksian harus 4 lapis. Supaya di penghujungnya. Dialah yang menafsirkan firman-Nya sendiri. Tadi. Wa kul nadrib bi asokal hajar. Itulah kisah Musa. Musa dikisahkan Al-Baqarah disembelih. Maka di bulan haji ini adalah hari tasyrik yang 3. Setelah sembelih. Ya. Itu pahami secara hakikatnya. Ada hari tasyrik, hari penyembelihan. Dari semua. Ya. Sama dengan surat Al-Baqarah. Adalah dikisahkan tentang penyembelihan sapi betina. Maka kisah Musa, Bani Israel. Bani itu kaum, Isra yang berjalan il pada Tuhan. Dikisahkan diawali dengan penyembelihan sahabat. Maka Musa berkata kepada umatnya, ya qaumi, innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Fatubu ila bari'ikum faktulu anfusakum. Hai Musa katakan pada kaum, mereka dolim. Inilah hari ini kita mendolimi diri kita sendiri. Ya. Maka Muharram itu mengisahkan manusia-manusia itu Allah sedang memberikan ibrah kepada kita. Bagaimana bebas dari penyakit kulit adalah Muharram Ayyub. Bagaimana bebas dari penyakit mati adalah matinya kolbu, buta mata adalah pada Yakub. Bagaimana bulan Muharram Allah mengisahkan adalah Musa bebas dari Fir'aun. Bagaimana Muharram Ayub, Yunus keluar dari perut ikan. Bagaimana Muharram Nabi Nuh bebas dari banjir. Bagaimana Muharram Adam bebas dari iblis. Dan Ibrahim bebas dari Namrud. Semuanya bicara. Lawannya Rasul-Rasul itu adalah tubuhmu sendiri. Yang disebut iblis, yang disebut dengan yang disebut dengan Fir'aun, yang disebut dengan ikan, yang disebut buah pada Ashabul Kahfi. Itulah Muharram. Pahami secara hakikatnya. Maka haji adalah perjalanan dari Muharram sampai pada Zulhijjah. Maka itulah. Karena tanpa Muharram, kamu tidak akan bisa safar. Safar adalah, haji adalah safar. Maka kenapa kalian melaksanakan walimatus safar? Walimatus safar. Karena kalian harus safar. Syifir. Harus kosong. Cukuplah bekalnya Allah. Bukan harta. Bukan apapun. Berjalan pada Allah itu. Cukuplah Allah sebagai bekal. Wakafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi di dalam perjalanan hidupmu. Itulah Muharram. Dan demikian pula nanti dalam sholat al-takbiratul ihram. Tapi untuk ihram, baik adalah dengan Muharram, haji dan umroh tadi. Harus dengan baju ihram, itu juga harus pakai ihram. Karena tanpa ihram, kamu tidak bisa tubadil. Qasad, ta'arud, ta'yin. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Ya. Itulah. Maka nanti di penghujungnya kita tubadil dari akhlak, dari sifat-sifat yang mahmudah. Sifat-sifat yang madmumah. Dipindahkan kepada sifat mahmudah. Itulah jumrah yang 7 pada tubuhmu, pada hatimu. Jumratul aqabah, jumratul wusta, jumratul ula. Ada pada dirimu semuanya. Maka itulah sebenar-benarnya Baitullah itulah rumah Ibrahim. Maka inilah qalbumu rumah Ibrahim. Sahabat. Maka engkau dalam haji hakikat cukup duduk. Maka karena mencari Allah tidak bisa keluar. Karena mencari Allah keluar adalah syirik dan ada jihad yang tidak mungkin kamu bisa lakukan. Karena selama kau keluar dari diri, itulah Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapapun mencari apapun keluar dari dirinya, dia akan tersasar. Semakin jauhlah. Itulah kenapa dalam istilah dekat dan jauh pada Allah tidak sama.
dengan pengertian dekat dan jauh dengan makhluk. Dekat kepada Allah pada saat engkau fana pada Allah. Jauh daripada Allah, fananya Allah dan wujudnya dirimu, itulah jauh. Tapi dekat panaknya dirimu dan karena Allah lah yang ada. Itulah Syaikhullah katakan syu'aul basyirah yushiduka qurbahu minka. Hati yang sudah hidup, yang sudah ada basyirah. Karena basyirah itu bukan penglihatan dohir. Dari semua. Yushiduka qurbahu minka. Kau akan menyaksikan dekatnya. Nah, dekat itu berarti panaknya kamu, tajalinya Allah. Sampai ujungnya adalah fana billah. Yang akan membawa kepadamu pada bako billah, sahabat. Nah, ini yang harus difahami. Ya. Jauh kepada Allah pada saat wujudnya kamu dan sebaliknya panaknya Allah dari semua. Ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita. Maka siapapun bisa melaksanakan haji dan wajib melaksanakan haji dari semua. Ya. Tadi, ya. Wajib melaksanakan haji dari semua. Tidak ada pilihan. Tidak ada dengan bahasa maliyah, badaniyah, mulkiyah. Semuanya karena rukun. Ya. Dan akhirnya manusia hari ini tidak bisa melakukan karena alasan tidak punya duit. Dengan alasan ada punya duit tadi. Kan haji adalah ibadah yang sempurna. Maka ada yang punya duit tidak bisa. Gus maaf ini yang ini pinahin dulu, geserin dulu ini. Yang TikTok tadi semua. Yang punya uang tapi adalah dia tidak bisa melaksanakannya karena sakit badannya. Ya. Yang apa namanya yang punya uang tetapi adalah masalah. Hatinya tidak ingin. Maka malia, badannya dan juga adalah kolbia. Maka dengan haji hakikat, sahabat, insya Allah ya justru engkau suatu saat akan bisa melaksanakan haji syariat. Kenapa? Karena engkau sudah hadir Allah Al-Ghani yang kaya pada dirimu. Mari kita sedikit mau berubah. Karena tubuh ini harus dirubah. Kata Abah juga, ada bagian yang tetap, akidahmu, tauhidmu. Tapi ada bagian yang harus tagoyur. Jasadmu. Ya. Karena untuk itulah ada dua bagian itu yang tagoyur harus dirubah. Karena itulah potensi engkau untuk kembali kepada dia. Sahabat. Ya. Maka disinilah 12 asma. Nanti kita akan praktekkan dan kita akan jalankan di periode berikutnya. Ini karena mukadimah saja Abah tentang haji. Insya Allah adalah besok malam kita lanjutkan kajian kita tentang bab haji ini supaya kita mengerti bahwa setiap orang bisa melaksanakan haji, setiap orang dan wajib melaksanakan haji. Bahkan kata Abah, seharusnya kita adalah qul huwallahu ahad itu haji, hiji. Sebetulnya syahadat, sholat, zakat, puasa sudah satu pada dirimu. Sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak kelapa sudah satu menjadi kelapa. Satu, ya. Tadi kulit buah, daging buah, rasa buah jadi satu buah dari semua. Pasir, semen, ini cat, tembok, ini semua sudah jadi satu bangunan. Maka al-Islam kata Nabi ada kalbunyan, ada seperti bangunan satu, ya. Tadi yang tadinya kompor, air, api, beras ini sudah jadi satu nasi namanya. Fi'il Allah, asma Allah, sifat Allah, zat Allah sudah jadi satu Allah. Bukan fi'ilnya, bukan asmanya, bukan sifatnya, bukan hanya zatnya, tapi Allah. Ya. Inilah sahabat yang barangkali malam ini sebagai mukadimah, bahwa sesungguhnya kita bisa melaksanakan haji secara hakikat tanpa uang. Ya. Karena itu rukun. Zakat bisa dilakukan secara hakikat. Tak butuh uang. Tidak butuh nisab. Dari semua. Ya. Karena Allah sedang bicara pada tubuhmu. Dari semua. Kalau tubuhmu nggak beres, bagaimana engkau akan melakukan sholat, zakat, puasa, haji yang keluar dari tubuhmu? Karena pada dasarnya, kalau yang tadi wajibnya tidak kau lakukan,
semua sunnahnya pun batal. Ya. Apapun yang dilakukan tubuh menjadi sia-sia. Itulah kata Allah, wahum yahsabuna annahum yusinuna sunnah. Ya. Butuh kesadaran, butuh keikhlasan untuk mendengarkan ceramah Abah tadi semua supaya berdaya guna, supaya kamu bisa bahagia. Karena ujungnya kamu akan dibawa kepada bahagia. Nah inilah yang Abah sekarang rasakan. Ternyata pada saat kita fokus ke dalam, pada saat sudah belang, lepas semuanya. Mala ainun ro'at, wala udunun sat, wala khotor. Ya. Maka kau akan menyaksikan Allah pada segala apa yang kau lihat mata. Maka engkau akan mendengar adalah samanya Allah dengan saminya Rasulullah pada telinga. Engkau akan menyaksikan Allah, basarnya Allah pada basirnya Muhammad pada matamu. Sehingga disitulah tiada lagi yang lebih indah daripada dia. Pada saat engkau sudah mampu wujuhu yauma idin nadhirah, engkau memandang tadi dengan tersenyum-senyum, maka hilanglah penderitaanmu pada dadamu yang selama ini terlalu banyak yang indah di hatimu. Banyak ilah-ilah yang bukan Allah. Itulah kenapa kata Abah, belajar naik haji itu ya tukari jalan. Dan juga dalam ayat itu naik unta yang kurus. Itulah kenapa baginda Nabi yang dikisahkan Mi'raj adalah naik buruk yang kurus. Itulah kalimat Nabi isbat. La ilaha illallah. Maka dalam 12 asma tadi wakul nadrib bi'asokal hajar panpajarut asrota aina, 12 mata air yang terpancar, 4 asma untuk sifat Allah pada tubuh, 4 asma untuk ruhmu pada alamul malakutmu adalah tadi la ilaha illallah. Masuklah kepada Allah, masuklah pada masuklah pada hayyun. Ada 4 asma pada ruh jismanimu yang kau bisa berjalan menuju dia. Itulah shofar. Itulah kosongkan dulu, ihram dulu, barulah masuk la hayyun, la ilmun, la syami'un. Bukannya itu. Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud, Allahu wahid. Ya, Allahu wahab. Ya. Allahu wahid, Allahu aziz, Allahu jabbar. Ya. Allahu qahar yang ketujuh. Ini beda di dalam konteks haji. Barulah nanti di penghujungnya adalah asma yang keempatnya adalah Allahu wahab, Allahu muhaimin, Allahu basit. Nah, Allahu basit, Allah yang maha meluaskan. Itulah ada lebaran pada dunia. Karena sekarang ada rumahnya, sudah kau biarkan dibangun. Tajalilah dia pada rumahnya. Itulah man dakhalahu kana amina. Siapa yang telah masuk cahaya Allah itu pada dadanya, amanlah dia dari apapun, segala apapun di alam. Maka disitulah dia berhak atas firman Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Di situ sahabat. Ya. Maka sesungguhnya di penghujung haji itu adalah kenikmatan, kebahagiaan. Ya. Pantas kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu zaza illal jannah. Ya, itulah jannah. Siapa jannah? Pada saat engkau memandang Allah. Mala ainun ro'at, wala ain udunus, wala khotorofil. Karena itulah Allah sendiri, surga itu. Maka pada saat Allah sudah mandakholau kana amina, tertendanglah dengan sifat koharnya. Maka nanti ada amalan, ya koharu, ya koharu, ya koharu. Semua. Bersihkan untuk dia bersemayam. Nah, di sebalik arasnya. Semua. Ya, sahabat. Maka 12 mata air yang terpancar itulah 12 asma Allah yang masing-masing ada 4 di mulkimu, di jasad, malakutmu, di hatimu, di jabarutmu adalah di fuad. Maka disitulah di penghujungnya engkau barulah akan diajak riko dengan dia. Maka dengan itulah, maaf sahabat, percaya atau tidak, Abah diberi nama. Ya. Nah inilah sahabat perjalanan terindah dalam kehidupan. Dan oleh karena itu
Abah sebelum ruh ini keluar dari jasad ini, mau dimaki seperti apa, mau dihina seperti apa, mau diibliskan seperti apa, silahkan. Ya. Kalau Abah saja yang bukan siapa-siapa, tidak apa-apa. Kalau mereka saja yang Rasul itu dikejar-kejar, dibunuh, dihina, dinajiskan oleh para kaum-kaumnya, mereka pun adalah tidak apa-apa. Kenapa Abah tidak ngikut mereka? Karena bagi Abah sudah tidak ada lagi kalam manusia. Apapun yang kau ucapkan, aku hanya melihat kalam. Apapun yang kau tuliskan, aku hanya melihat af'al. Makanya sudah tidak terpengaruh dengan apapun. Ternyata disitulah surga. Maka engkau sudah bebas. Dadamu sekarang maka di penghujung asma ke-12 al-basit. Maka dadamu lebar, labur, lebur, luber. Itu sahabat. Sesungguhnya. Maka di situ kenapa ada kaukabun, ada bintang. Nah itu ya. Bintang diperlambangkan adalah ketinggian dari semua. Ya. Itu saja barangkali untuk malam hari ini cukup yang Abah sampaikan sebagai mukadimah bagian pertama. Besok insya Allah malam kita akan lanjutkan bagian kedua. Bagaimana cara melaksanakan haji hakikat. Tetapi haji hakikat itu harus diawali dengan haji syariat. Syariat adalah pada tubuh. Syariat bukan kesananya. Tapi adalah dikir la ilaha illallah, kemudian masuklah ke Allah, masuklah ke Huwa, masuklah ke Allahu Hayyun Qayyum, terus sampailah asma ke-12 al-basyir tadi semua ya. Asma yang kedua, luaslah dadamu. Kau sudah bebas dari siksa. Afala ya'lamu idza busyira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inilah kata Nabi. Ya. Kata Nabi adalah pada saat man dahola nur fi qalbil mu'min. Itulah mukmin. Siapa mukmin? Ruh. Al mu'minuna la yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila dar. Maka sekarang kau sudah berpindah dari dar yang fana, yang kelihatannya dunia, bagi Abah itu sudah akhirat. Karena kau berpindah dari darul tadi sudah berpindah karena sudah mati. Pada saat mati secara maknawi, maka kau berpindahlah dari dunia ini ke akhirat. Maka itulah benar semua keterangan. Allah hanya kau bisa lihat di akhirat. Tapi di mana itu? Ya di sini juga. Tadi. Kalau maka kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang sudah ada ini Allah anugerahkan dirimu, jadikan negeri akhirat. Maka kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Maka ada bagian untuk jasad, untuk dunia. Karena kata Abah, bukan tubuh ini mencari kebahagiaan. Biarkan tubuh ini ada sangkar burung. Hidupkan dulu burungnya. Bunyilah burungnya yang terindah kepada pemiliknya. Lihat, siapapun yang mengurung burung hari ini, memiliki burung yang indah suaranya. Yang ridho pada tuannya. Yang ingin membahagiakan tuannya. Sangkarnya akan datang dengan baik. Makanannya akan dijamin dengan baik. Minumannya akan dijamin dengan baik. Silahkan. Apa kurang contoh-contoh dari Allah dalam kehidupan sahabat? Ya, itu saja barangkali sahabat. Saya mohon maaf atas kekurangan. Tiada yang lebih baik di antara kita. Ya, kita adalah sama rendah, sama-sama rendah. Kita akan kembali papan di ujung tubuhnya. Tadi semua. Marilah kita semua adalah dengan semangat kebersamaan, satu rasa, satu nafas, satu cinta. Satu udara, satu derajat makhluk. Abah dan kalian, tiada ada guru dan murid, hanya teman seperjalanan. Marilah, Abah bukan guru, Abah bukan mursyid, bukan ustadz, bukan kiai, tetapi hanyalah teman seperjalanan yang akan selalu menyayangi siapapun yang berjalan bersama maupun tidak bersama. Ya, kan hanya tentang orang melihat dan tidak melihat, maka tidak boleh membenci orang yang tidak melihat. Tidak boleh, ya sahabat. Karena masalahnya itu bukan dia tidak mau, tapi dia tidak mampu. Itu intinya. Maka kita yang sudah mampu menyaksikannya, kita harus memakluminya. Abah memaklumi siapapun yang mengkafirkan Abah. Abah memaklumi siapapun yang mendajalkan Abah semua. Karena bagi Abah semuanya bukan lagi. Sudah tiada lagi perbuatan kalian. Sudah tidak lagi asma kalian.
wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil zat. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kurangan. Semoga mari penutup dari kita doa. Allahumma hajjana hajjan mabruro wa sa'yan maskuro wa dzanban maghfuro wa amalan salihan makbula wa tijaratan lan tabur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.